Di video kali ini, saya akan share cara memilih influencer yang tepat dan yuk kita mulai sekarang juga. Salah satu metode promosi terbaik untuk produk Anda saat ini ya, selain menggunakan iklan mainstream ya seperti Facebook Ads, Google Ads atau TikTok Ads ya, adalah menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan produk Anda. Sekarang influencer udah banyak ya bertebaran di media sosial ya, seperti di YouTube, TikTok atau Instagram ya, mulai dari ribuan hingga jutaan follower dengan topiknya masing-masing. Sayangnya banyak pebisnis yang nggak mendapatkan hasil optimal ya ketika menggunakan jasa influencer ini untuk promoin brand atau produknya. Banyak faktor yang menyebabkan penggunaan jasa influencer ini nggak optimal. Apa itu? Yang pasti cara memilih influencer yang tepat untuk bisnis Anda. Nah, gimana sih cara milih yang tepat? Yuk kita mulai. Cuma ngandelin good looking saja nggak cukup ya, tapi juga harus punya keunikan personality yang sesuai dengan karakter bisnis Anda. Sekedar banyak-banyakan follower ya nggak lagi relevan ya, tapi sekarang lebih ke kualitas followernya. Ya karena bisa saja ya followernya bukan target Anda ya, atau bahkan lebih parahnya ya, kalau ternyata follower ini hasil suntikan atau palsu ya. Banyak akun influencer seperti ini ya. Ya ciri-cirinya followernya banyak ya, tapi semua view kontennya itu cuman puluhan atau mentoknya cuman ratusan view aja. Follower nggak perlu banyak ya, asal relevan dengan promosi Anda dan yang pasti punya daya beli yang bagus ya. Ini yang utama. Misal dalam postingan atau interaksinya ya, dia bisa menunjukkan ada kedekatan dengan public figure atau akun lain yang trusted atau punya pengaruh ya. Terus ada berbagai penghargaan yang dia terima nih, serta relevan dengan bidangnya, dan ini bisa kita lihat juga di postingannya misalnya ya. Terus ada berbagai kegiatan nyata yang dibikin atau dihadiri ya, sehingga ini bisa menunjukkan gimana sih kalau dia itu bertemu atau berinteraksi dengan lingkaran pertemanan dan juga followernya. Nah ini harus Anda pertimbangkan juga. Nah, cari gimana kualitas interaksi yang terbangun ya. Ini perlu dinilai loh. Misal, apakah komen yang masuk itu beneran, bukan dibikin-bikin ya, serta dibalas dengan serius ya, sehingga followernya juga senang berinteraksi dengan si influencer ini. Atau malah cuma komen asal-asalan ya, karena satu manajemen ya, sehingga komennya seragam ya, sekedar formalitas ya, atau biar satu suara. Banyak loh yang kayak gini ya. Atau lebih parah lagi ya, komennya hanya berisi bulian, hujatan ya, karena kelakuan si influencernya memang nggak bener. Lalu bisa dilihat juga ya gimana dia kalau ngeladeni sesi Q&A misalnya, kalau live misalnya, gimana dia merespon. Apakah dia ini mencoba membangun kolaborasi dengan akun lain ya ketika live ya, untuk misalnya bahas satu topik tertentu atau bikin sharing session khusus yang sesuai dengan bidangnya. Pertimbangkan juga. Nah, karena follower banyak saat ini tuh bukan jaminan ya, tetapi gimana sih efektivitas postingan dan juga kualitas follower itu yang dibangun si influencer ini juga harus dipertimbangkan juga. Menurut Social Insider ya, engagement rate media sosial untuk tahun 2022 ini yang terendah ya adalah 0,05% ya, dan tertinggi 5,96% ya. Sehingga yang terbaik adalah memilih influencer dengan engagement rate di atas 5% ya, kalau memungkinkan.
Nah, ini harus dilihat juga ya gimana dia bikin kontennya ya. Gimana konsistensi konsep serta brand image yang dibangunnya. Terus cek juga nih, apakah sudah ada konten endorsement yang dikerjakannya secara profesional atau malah justru asal-asalan ngerjainnya. Ya bagaimanapun juga ya, si influencer itu bertugas untuk membantu memasarkan bisnis Anda ya. Jadi harus dilihat lagi ya, gimana cara ia mengendorse suatu promosi ya, apakah bagus atau enggak. Saat ini ada beberapa influencer memasarkan barang apapun ya, selama dibayar ya. Nggak peduli apakah barangnya berkualitas atau enggak, cocok sama audiensnya atau enggak. Bahkan nggak sedikit juga ya memasarkan produk dari para penjual yang bermasalah dengan hukum dan mungkin terlibat kasus tipu-tipu. Jadi pilihan sebuah produk ya itu harus dipilih juga apa yang di-endorse ya. Ini harus diperhatikan lagi dengan seksama ya sebelum Anda menggunakan influencer tersebut. Nah, kalau memang si influencer itu serius menjaga reputasinya ya, pasti ya hanya menerima barang-barang endorse yang bisa dipercaya. Menurut saya ini penting ya, ketika si influencer mendapatkan endorse rutin dari suatu brand atau produk. Nah, ini artinya ya memang kliennya puas ya, sehingga ingin menjalin kerjasama terus ya untuk jangka panjang. Biasanya ya ada beberapa influencer mempublikasikan testimoni jasanya. Nah, coba Anda pelajari ya gimana respon yang didapat sambil cek akun yang memberikan testimoni ya untuk Anda analisa dulu. Kalau memang setelah dianalisa ya ternyata sesuai kriteria yang Anda inginkan, ya silakan gunakan jasanya. Nah, itulah cara memilih influencer yang tepat ya agar hasilnya bisa optimal untuk mempromosikan bisnis Anda. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.